Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zafarina dari kelas AKM 3 Kesehatan Reproduksi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang organ eksternal dan internal pada wanita maupun laki-laki. Yang pertama, organ eksternal pada wanita. Yang pertama ada yang bernama mons pubis. Mons pubis ini berupa bantalan lemak dan berfungsi sebagai untuk meningkatkan daya tarik seksual pada wanita. Lalu di luar ini yang ditumbuhi oleh rambut ini bernama labia mayora. Labia mayora berfungsi sebagai tempat memeliharanya organ eksternal pada wanita. Di bawahnya mons pubis terdapat preposium clitoris, kulit bagian luar yang mana klitoris sendiri berfungsi sebagai meningkatkan rangsangan seksual. Lalu di bawahnya preposium klitoris ada yang bernama kelenjar klitoris. Kelenjar klitoris ini berfungsi untuk memicu dan meningkatkan ketegangan seksual pada saat berhubungan intim. Di bawahnya terdapat uretra. Uretra ini berfungsi sebagai tempat keluarnya urin. Antara rongga labia minora ini ada yang bernama vestibulum. Vestibulum ini untuk mengeluarkan lendir saat wanita bersenggama. Lalu labia minora. Labia minora ini bagian pinggir yang tidak ditumbuhi rambut dan sensitif. Lalu di bawahnya vestibulum ini ada namanya himen atau biasa disebut dengan selaput darah. Dan selaput darah pada wanita berbeda-beda bentuknya. Apabila wanita itu telah menikah dan berhubungan seksual, maka himen ini akan melebar. Berfungsi sebagai liang senggama, keluarnya darah haid, dan keluarnya bayi. Lalu di liang vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah haid, bayi, dan liang senggama. Di bawahnya vagina ini ada yang bernama anus. Anus ini tempat keluarnya feses. Sekarang kita berlanjut ke anatomi organ reproduksi wanita bagian internal. Pertama ada yang namanya fundus uterus. Fundus uterus. Fundus uterus ini berfungsi sebagai memperkirakan posisi bayi saat wanita mengandung. Di sampingnya ada yang bernama tuba fallopi. Tuba fallopi ini biasa dikenal dengan ovida yang mana berfungsi sebagai tempat pembuahan atau tempat menempelnya ovum yang akan dibuahi oleh sperma. Lalu di bawahnya ada yang seperti jari-jari ini bernama fibria. Fibria ini untuk menangkap ovum yang sudah matang di dalam ovarium. Di bawahnya ada yang bernama ovarium. Ovarium ini tempat produksi sel telur dan hormon estrogen maupun progesteron. Di dalam ovarium ini terdapat folikel ovarium yang mana berfungsi sebagai menghasilkan estrogen. Biasanya 1-2 sel akan dikeluarkan oleh folikel ini, dan apabila tidak dibuahi maka folikel ini akan terjadi peluruhan. Di sini ada yang namanya ligamen ovarium. Ligamen ovarium ini berfungsi sebagai penghubung atau bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Di bawahnya ini ada namanya badan uterus. Badan uterus ini berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Di bawahnya badan uterus ini terdapat cervix uterus. Cervix uterus ini berfungsi sebagai jalan masuknya sperma ke dalam rahim. Lalu di bagian rahim ini terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama ada perimetrium, bagian pinggir dari badan rahim. Lalu myometrium terdapat di bagian tengah rahim. Lalu yang terakhir ada yang bernama endometrium. Endometrium ini lapisan dinding uteri yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Lalu di bawahnya ada vagina, sama seperti tadi, ia berfungsi sebagai liang senggama, jalan keluarnya bayi, dan jalan keluarnya darah menstruasi.
Oke, sekarang kita lanjut ke anatomi alat reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ini ada yang namanya ureter. Ureter ini berfungsi sebagai mengalirkan urin dari ginjal yang ditampung di kandung kemih. Lalu di bawahnya ini ada yang bernama kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi sebagai menampung urin yang telah diproduksi oleh ginjal. Ada yang seperti tali ini bernama vas deferens. Vas deferens ini panjangnya 50-60 cm yang berfungsi untuk tempat menyimpannya spermatozoa sebelum diejakulasi. Di dalamnya sini ada yang bernama vesicula seminalis, berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Lalu di bawahnya kandung kemih ini ada yang bernama kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi sebagai membantu sperma agar tetap sehat. Lalu di bawahnya kelenjar prostat ada yang bernama kelenjar bulboretral atau cowpery yang berfungsi sebagai penghasil cairan pelicin saat bersenama. Yang menempel pada vas deferens ini ada yang bernama epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Sedangkan di bawahnya ini ada yang bernama testis. Testis ini berfungsi sebagai tempat produksinya sel sperma dan hormon testosteron. Ada yang namanya erectile tissue atau jaringan ejakulasi yang berfungsi jaringan menyerupai spons dan dapat meluas dan kaku ketika kongisi vena. Oke, kita ke bagian terakhir yaitu anatomi alat reproduksi pada pria bagian eksternal atau bagian luar. Di sini ada namanya spermatikot. Spermatikot terdiri dari arteri, saraf, tuba, tempat keluarnya sperma dari testis menuju penis. Lalu ada epididymis, ini sama seperti tadi. Lalu ada testis. Testis ini sebagai tempat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu ada kantung luar yang menampung testis dan epididymis ini bernama skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai mengatur suhu pada testis agar lebih hangat supaya dapat memproduksi sel sperma dengan baik. Lalu yang terakhir ada yang namanya penis. Ini jalan keluarnya sel sperma dan urin. Oke, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.